Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah dengan NIM 8573232388. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia di SD dari modul 4 sampai dengan modul 6. Berikut penjelasan. Di modul 4 menjelaskan tentang keterampilan membaca dan terbagi menjadi dua. Yang pertama, keterampilan membaca permulaan, dan yang kedua, keterampilan membaca lanjut. Berikut penjelasan. A. Pengertian membaca permulaan. Membaca permulaan sering diversuskan dengan membaca lanjut. Sasarannya adalah pembaca-pembaca pemula yang belum mengenal lambang-lambang bunyi bahasa. Di lingkungan sekolah, yang dimaksud dengan pembaca pemula adalah siswa kelas 1 dan 2 sekolah dasar. Sementara di lingkungan masyarakat atau di lingkungan pendidikan non-formal, yang dimaksud dengan pembaca pemula adalah mereka yang tergolong iliterat atau masyarakat yang masih buta aksara. B. Tujuan membaca permulaan. Membaca permulaan diberikan kepada para pemula yang belum bisa membaca awal memasuki dunia sekolah formal, atau kepada anggota masyarakat yang tergolong buta aksara melalui pendidikan non-formal. Di lingkungan pendidikan non-formal, pemerintah menyediakan program-program pembelajaran untuk memberatas buta aksara melalui program Paket A. Salah satu sasaran yang ingin dicapai pemerintah pada era kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono adalah menurunkan angka buta aksara dari sekitar 10% menjadi 5% pada 2005. C. Fungsi membaca permulaan. Terdapat banyak ungkapan bijak yang mengimplisitkan betapa pentingnya peran dan fungsi membaca bagi kehidupan. Membaca merupakan jantungnya pendidikan, buku adalah gudang ilmu, dan membaca adalah kunci pembukanya. Buku merupakan jendela informasi dunia, dan lain-lain. D. Jenis-jenis membaca permulaan. Dengan mengutip pendapat Beruktun et al. 1978, menjelaskan sub keterampilan membaca itu melibatkan 3 komponen berikut. Yang pertama, pengenalan terhadap aksara dan tanda-tanda baca. Yang kedua, korelasi antara aksara, tanda-tanda baca, dan unsur-unsur linguistik formal. Dan yang ketiga, hubungan lebih lanjut antara 1 dan 2 dengan makna atau meaning. Selanjutnya kita ke modul 5. Ada keterampilan menulis permulaan, diantaranya A. Pengertian menulis permulaan, B. Tujuan menulis permulaan, C. Tujuan dan fungsi menulis permulaan, dan D. Jenis-jenis pembelajaran menulis permulaan. Berikut penjelasan. Pembelajaran menulis di sekolah terdiri atas 2 jenis, yakni menulis permulaan dan menulis lanjutan. Menulis permulaan diorientasikan untuk tujuan-tujuan berikut ini. 1. Melatih kelenturan gerak tangan. 2. Menirukan gambar atau lambang bunyi bahasa atau huruf-huruf. 3. Membedakan bentuk atau gambar setiap lambang bunyi. 4. Menulis tegak bersambung. 5. Menulis indah. Jenis-jenis menulis permulaan yang diajarkan atau dilatihkan di kelas 1 dan 2 antara lain: 1. Menjiplak berbagai bentuk gambar. 2. Menjiplak bentuk-bentuk huruf. 3. Menebalkan berbagai bentuk gambar dan huruf. 4. Mencontoh huruf dari buku atau papan tulis. 5. Mencontoh kalimat atau kalimat dari buku atau papan tulis. 6. Mencontoh teks sederhana dari buku atau papan tulis. 7. Menyalin puisi atau lagu anak sederhana dengan huruf lepas atau huruf tegak bersambung. 8. Melengkapi kalimat berdasarkan gambar. 9. Melengkapi kalimat berdasarkan gambar. 10. Melengkapi cerita sederhana dengan kata yang tepat. 11. Menulis kalimat sederhana yang ditekan guru dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda titik. Dan 12. Mendeskripsikan tumbuhan atau binatang di sekitar secara tertulis. Selanjutnya kita ke modul 6, ada pengertian pembelajaran keterampilan berbahasa dengan fokus menyimak. Yang pertama, kegiatan belajar 1 tentang pembelajaran menyimak di kelas rendah. Dan yang kegiatan belajar kedua
tentang pembelajaran menyimak di kelas tinggi. Berikut penjelasannya. Pembelajaran menyimak atau mendengarkan kelas rendah bertujuan agar siswa mampu mendengarkan dongeng, wacana lisan tentang deskripsi benda atau denah, teks pendek, puisi anak lisan, pesan pendek, cerita anak, cerita teks drama, petunjuk denah, pengumuman, pembacaan pantun, narasumber, cerita rakyat, cerpen anak, dan bercerita. Dan berita maksudnya. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kesungguhan guru dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Semuanya tercakup dalam RPP. Adapun teknik pembelajaran yang sesuai diantaranya dengar ucap, dengar terka, dengar jawab, dan dengar cerita. Selanjutnya, pembelajaran menyimak di kelas tinggi meliputi kemampuan menyimak denah, lambang atau simbol, pengumuman, pantun, cerita rakyat, penjelasan narasumber, cerita pengalaman, berita, dan drama. Pelaksanaan pelajaran bahasa Indonesia di kelas menurut konstruktivisme diwujudkan dalam bentuk peserta didik disuruh menulis atau mengarang dan bercerita. Kegiatan inquiry dilakukan dengan langkah-langkah: 1. Merumuskan masalah, 2. Melakukan pengamatan, 3. Menganalisis hasil pengamatan, dan 4. Mengkomunikasikan kepada orang lain. Kegiatan bertanya diterapkan pada waktu diskusi, kerja kelompok, menemui kesulitan, dan mengamati sesuatu.